Oke, mohon maaf ya, saya ulangi. Jadi yang kedua adalah kekeruhan ya. Nah, kekeruhan di sini dipengaruhi oleh zat padat yang tersuspensi ya. Nah, ini di mana zat padat ini dia biasanya umumnya berukuran lengkung sampai lanau ya. Atau mungkin bisa juga ke pasir halus ya. Karena ukuran butiran yang sangat halus ini cenderung sangat gampang untuk ini ya, terangkat atau mengalami suspensi itu ya. Lalu untuk mengukur kekeruhan digunakan alat namanya turbidimeter ya. Nah, satuan dari kekeruhannya adalah NTU atau Nephelometric Turbidity Unit. Lalu batas toleransi dari air minum ya untuk kekeruhan ini adalah 5 NTU. Jadi batas minimnya adalah 5 NTU. Jadi kalau lebih dari 5 NTU maka airnya memiliki tingkat kekeruhan yang tinggi itu ya. Jadi tidak baik untuk kita konsumsi seperti itu. Oke, saya lanjut. Next. Nah, ini adalah contoh pembacaan dari tingkat kekeruhan dari air yang akan kita konsumsi mungkin ya. Dimana batas minimal dari ini ya, minimal dari kekeruhannya adalah 10 NTU ya, 5 NTU ya. Jadi memang gambaran dari 5 NTU itu adalah air yang jernih seperti itu ya, atau air yang memiliki warna yang bening seperti itu ya. Lalu ini untuk kekeruhan 250 NTU ya, ya cenderung airnya sangat pekat. Ini 100 ya, mulai gradasi menurun ya, warnanya sudah mulai agak memudar. Yang 50 dia lebih cerah lagi, 25 dia lebih sedikit mungkin ya kekeruhannya. Yang 10 sudah tingkat kekeruhannya sedikit namun belum layak untuk konsumsi mungkin seperti itu ya, karena airnya tidak transparan ataupun tidak bening. Next. Jadi kalau kita simpulkan warna dan kekeruhan itu saling berbanding lurus ya. Semakin kecil atau semakin jernih airnya maka warnanya akan semakin kecil kekeruhannya maka warnanya akan semakin jernih seperti itu ya. Next, bau ya. Yang ketiga ya, bau. Bau ini dipengaruhi oleh zat-zat kimia ataupun organik yang terkandung. Nah, adanya pencemaran baik melalui proses alami ataupun karena ulah dari manusia ya ataupun dari makhluk hidup. Nah, untuk pengaruh dari ini ya, proses alami terhadap bau dari air yang akan kita gunakan gitu ya. Yang pertama itu dari kandungan alga ya. Jadi semakin banyak alga mungkin bau airnya semakin jelek mungkin ya. Lalu pembusukan dari organisme ya. Jadi pembusukan dari organisme ataupun makhluk hidup ini akan menyebabkan air yang ada di sekitarnya itu akan menjadi bau gitu ya. Jadi akan sangat terpengaruh gitu ya. Lalu dari ulah manusia atau juga bisa tambahan dari ini ya, kotoran dari hewan yang tercampur atau terlarut di dalam air juga bisa menyebabkan air yang akan kita gunakan itu menjadi bau gitu ya. Lalu dari ulah manusia itu dari sampah yang dibuang ya. Lalu sampah ini juga bisa dari ini ya, sampah organik ataupun sampah non organik gitu ya. Sampah organik mungkin yang bisa terurai ya, dari kotoran kita juga bisa. Lalu untuk limbah bisa dari limbah manusia dan limbah pabrik gitu ya. Limbah pabrik mungkin sangat berkaitan dengan zat kimia gitu ya. Lalu yang ketiga selanjutnya dinyatakan secara kualitatif gitu ya, untuk menyatakan bau ini ya. Lalu air minum seharusnya tidak berbau. Jadi memang air yang harus kita konsumsi itu sudah pasti dia tidak memiliki bau ya. Supaya karena dari bau itu kita bisa mengetahui apakah air ini tercemar atau tidak seperti itu ya. Next.
Oke, selanjutnya dari rasa ya. Rasa dari air ini sangat dipengaruhi oleh zat-zat kimia yang terlarut ya. Yang pertama itu misal contoh adalah zat besi ataupun Fe ya, atau ferrum, memberikan rasa yang pahit ya. Jadi untuk air yang banyak kandungan Fe-nya itu ya rasanya akan pahit ya. Tuh, apabila air minum di rumah saudara mungkin rasanya pahit, kemungkinan memang kandungan dari besinya atau Fe-nya ini tinggi gitu ya. Lalu mangan sulfat ya, mangan dan sulfat ini akan memberikan rasa yang pahit juga. Lalu asam sulfida atau H2S memberikan rasa yang seperti telur busuk ya. Tuh. Mungkin rasanya kita mungkin tidak tahu ya, rasa dari telur busuk ya. Cuman dari bau mungkin sudah bisa kita rasakan gimana rasanya ya. Pasti tidak enak intinya ya. Lalu natrium klorida NaCl memberikan rasa yang asin. Lalu bikarbonat HCO3 memberikan rasa tawar atau rasa soda. Itu ya. Sama ya, untuk menentukan rasa air yang akan kita gunakan itu dia dinyatakan secara kualitatif ya, di mana air harusnya tidak berasa ya. Jadi air yang baik itu dia rasanya hambar ya, atau tidak ada rasanya. Oke, next. Oke, yang terakhir adalah temperatur ya. Jadi temperatur dari air yang akan kita gunakan ini dia dipengaruhi oleh yang pertama itu temperatur atmosfer ya, dimana temperatur atmosfer ini berasal dari sinar radiasi matahari ya, atau ya sinar matahari ya. Pengaruhnya bisa mencapai hingga kedalaman 10-25 meter ya. Jadi mungkin dalam menentukan temperatur dari air tanah, kita juga harus mengukur temperatur dari udaranya ya. Jadi kalau temperatur air tanahnya contohnya adalah 30 derajat gitu ya. Lalu temperatur udaranya juga adalah 30 derajat atau lebih dari 30 derajat, ada kemungkinan ya air tanah yang bertemperatur 30 itu berasal dari pemanasan air yang ada di atmosfer. Udara yang ada di atmosfer seperti itu ya. Atau contohnya mungkin di daerah-daerah geothermal gitu ya, di daerah panas bumi. Temperatur air di permukaan itu 40 derajat gitu ya. Lalu teman-teman mengira karena temperatur 40 derajat ini relatif panas gitu ya, teman-teman mengatakan ini adalah manifestasi panas bumi. Tapi kita harus cek dulu temperatur udaranya. Apabila temperatur udaranya memang tinggi gitu ya, mungkin 40 derajat, berarti air yang ada air yang teman-teman anggap manifestasi itu bukan karena aktivitas geotermal, tapi dikarenakan pemanasan dari matahari secara radiasi gitu ya. Tapi kalau temperaturnya mungkin 40 gitu ya, tapi temperatur udaranya rendah 20, nah sudah pasti itu adalah manifestasi panas bumi seperti itu. Lalu yang kedua temperatur tanah atau batuan tempat air bergerak ya. Jadi air yang ada di aquifer ini juga sangat dipengaruhi oleh temperatur dari aquifernya ya. Karena sumber panas itu kan bisa ditransfer secara konduktif ataupun secara konveksi ya, dimana kalau secara konduktif artinya proses transfer panasnya mungkin dari batuan-batuan itu ya, atau benda padat. Nah itu. Lalu proses geokimia terjadi ketika air bergerak di dalam tanah ataupun batuan ya. Biasanya karena aktivitas hidrotermal ya, atau mungkin adanya alterasi dari fluida hidrotermal itu ya, yang terjadi secara konveksi gitu ya. Lalu kondisi geologis itu bisa karena adanya sesar aktif ya, karena di daerah-daerah sesar aktif ini kan dia ada gesekan ya, sehingga gesekan ini bisa menyebabkan terjadinya metamorf dari batuan ataupun pemanasan apabila ada afiliasi fluida di daerah tersebut. Lalu daerah vulkanik tentu saja ya akan memiliki fluida yang dengan temperatur yang tinggi gitu ya. Lalu geothermal ya, nah itu juga hampir sama dengan daerah vulkanik gitu ya. Jadi geothermal mungkin hubungannya terhadap gradien temperatur ya. Jadi semakin ke bawah kita turun ke permukaan, maka temperatur akan semakin tinggi juga. Jadi memang